Saya bilang kepada saudara ya, kalau bohong itu konsisten. Terjebak sendiri kan saudara. Saudara kalau memberikan keterangan tidak benar ada ancaman pidana loh. Saya ganti ya sekarang ya, bukan siap ya. Iya atau tidak ya? Iya. Saudara saksi tahu nggak? Kesaksian saudara ini bisa memberatkan Saya Richard? tidak tahu. Kalau diizinkan sama majelis saya akan konfrontir dengan BAP saksi yang lain ini. Ada seperti yang mengajari saudara. Kita boleh langsung ke Prof Kiki melihat kasus ini seperti apa Prof, karena ada dua kasus ini Prof. Yang satu pembunuhan berencana, yang kedua adalah obstruction of justice. Di sana ada juga antara atasan dan juga bawahan dihadirkan langsung sebagai yang terdakwa. Ada juga yang saksi. Bagaimana sudut pandang Prof Kiki? Mikrofon boleh Prof? Relasi kuasa begitu terlihat? Ya, ada dua catatan saya. Yang pertama mengenai viktimisasi, yang kedua relasi kuasa. Jadi saya mau nyambung sahur tadi, bilang dia ini korban sudah meninggal. Apapun kejadiannya, dia korban, dia meninggal. Setelah meninggal dipersalahkan, jadi menjadi dua kali korban. Korban karena meninggal, korban karena dipersalahkan. Itu namanya viktimisasi. Pada konsep pembunuhan itu viktimisasi. Dan viktimisasi biasanya harus dihindarkan karena bisa tidak terkait langsung dengan fokus kejadiannya seperti tadi kita diskusikan. Fokus kejadiannya kan pada Sambo nih, intinya di Sambo. Nah, kenapa pelecehan seksual itu kan viktimisasi. Korban sudah meninggal kok dipersalahkan gitu. Jadi dikait-kaitkan karena dia tidak bisa membela diri. Itu intinya. Lalu yang kedua mengenai relasi kuasa. Relasi kuasa harus dicatat ya bahwa Barada itu Bayangkara 2. Dalam struktur kepangkatan di polisi itu ada 21 jenjang. Ini jenjang yang paling bawah. Jenjang yang paling bawah dulu Barada itu lulusan SD. Boleh. Sekarang lulusan SMA. Ya, kalau kita lihat kenapa dia tidak bisa menolak, ini salah satu faktornya ya. Tetapi kalau kenapa Baradae tidak bisa menolak sementara Ricky bisa menolak? Ini brigadir kepala jauh di atas jenjangnya. Jadi logika intelektualnya adalah dia menggunakan diskresinya menolak. Itu berpengaruh. Bagaimana kemudian kalau kita kaitkan dengan hati nurani? Logika? Ya, sekarang begini, ini yang paling bawah diperintah oleh jenderal yang bintang 2 itu di jenjang ke-18. Ke-18 nih, ke-19 malah. Dari 21 jenjang, yang satu di jenjang ke-21 gitu. Di dalam prinsip kepolisian itu ada diskresi. Atasannya polisi itu bukan komandannya, atasannya polisi itu hukum. Jadi kalau atasan melanggar hukum atau berniat melanggar hukum, dia berhak menolak. Pertanyaannya adalah pendidikan Barada itu hanya beberapa bulan, lalu dia masa dinasnya berapa? Baru 2 tahun setengah. Dia Brimob ini paramiliter, konsep satu-satunya di polisi karena fungsi pemukul, bukan seperti fungsi pelayanan publik yang lain gitu. Karena dia fungsi pemukul, ada unsur komandonya tuh masih ada dalam hal-hal tertentu gitu. Jadi posisinya Baradae betul-betul tidak berdaya ketika ada perintah instruksi seperti itu. Bukan tidak berdaya. Prinsip diskresi itu tetap harus dipegang seharusnya. Tetapi apakah secara individual dia memahami itu lalu berani menolak? Saya kok ragu gitu ya. Saya ragu. Nah, ini berbeda dengan kalau brigadir kepala. Brigadir kepala sudah pasti pendidikannya lebih tinggi, pelatihannya lebih lama, 7 bulan ya minimal. Nah, bisa mendekati perwira gitu.
pada jenjang keberapa, kita lihat aja dari 21 jenjang. Tapi kan posisinya Baradae mungkin yang menembak pertama, tapi tembakan yang menurut uraian dakwaan vital dan mematikan adalah dari FS. Itu dalam uraian dakwaan. Ya. Prof. Ki. Terus? Ketika Baradae menembak, posisi korban masih Saya bergerak. mau komentar soal itu. Kalau soal siapa yang menembak untuk 338, itu nggak relevan lagi. Oke. Karena memang sudah, ya kan? Apa entah siapa yang menembak, tapi kan apakah itu perintah atau siapa, tapi kan diduga terlibat semuanya. Itu nggak relevan lagi siapa yang menembak. Oke. Ya, Ya, kalau jadi, itu memang pembunuhan 338, ya siapa yang menembak pun asal itu satu kesatuan ya. jadi saya melihat implikasi dari kasus ini adalah rumusan tentang fungsi diskresi itu harus lebih tegas lagi ke depan gitu. Supaya diskresi itu tidak disalahgunakan. Kenapa? Diskresi itu tujuan dasarnya adalah untuk membebaskan polisi dari intervensi kepentingan-kepentingan di luar. Intervensi itu bisa intervensi politik, kepentingan politik, bisa intervensi terutama politik. Kalau di negara-negara demokratis itu intervensi politik yang dikunci karena intervensi uang sangat minim di sana. Di Jepang misalnya polisinya itu di bawah kontrol Kompolnasnya. Komisioner Kompolnas itu memerintahkan dan mengawasi langsung sehingga polisi itu hanya pelaksana. Tetapi berbeda dengan public complaints di Inggris. Karena itu di luar struktur tetapi fungsi kontrolnya sangat kuat. Nah, di kita tidak. Nah, kenapa? Ini yang membuat harus ada kunci supaya tidak ada intervensi. Dalam bentuk apa? Kalau di reserse itu penyidik tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh atasannya. Tetapi bukan berarti lalu boleh seenaknya. Karena setelah proses itu dia harus mempertanggungjawabkan. Itulah yang disebut gelar perkara. Bagaimana dengan Romer yang menyatakan bahwa pada saat disuruh meminta ditandatangani BAP sudah ada draftnya, padahal belum berlangsung tanya jawab itu, Bang. Saya nggak tahu, saya nggak ngikuti persidangan tuh yang ahli hukum lah. Saya bukan ahli hukum. Ada intervensi juga di sana di persoalan yang saya lihat adalah persoalan intervensi ini. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika pelaku kejahatannya itu adalah penyidiknya sendiri gitu. Itu. Lalu digunakanlah kewenangan ini untuk melindungi dirinya. Nah, ini problemnya tuh hanya di situ. Kasus gitu. Sambo, Bang, nasi sudah menjadi bubur, Bang. Nah, dan yang diajak sudah terlalu banyak. Nah, dia melindungi dirinya, orang-orang yang lain yang terlibat ini banyak yang nggak tahu, tidak tahu menahu apa, dia disuruh ini diperintah yang dia lakukan. Percaya bahwa fungsi diskresinya itu dijalankan. Publik melihat, oh ini polisinya melindungi. Tidak, ini saya tahu anak-anak ini banyak yang jadi korban gitu loh. Ya, sebelum ke Mas Sugeng, betul itu Mas Kiki soal diskresi Maria. Makanya saya kira ini juga perlu dirumuskan karena tafsirnya itu sangat subjektif menurut daripada polisi atau serse. Makanya tampak Mas Kiki sudah melakukan judicial review untuk minta MK menafsirkan apa sih rumusan soal diskresi ini. Karena ini sering untuk membenarkan tindakan kepolisian sering memakai mereka dengan diskresi. Tetapi itu kemudian melanggar hukum gitu loh. Saya harapkan nanti Mas Kiki juga bisa kita ajak sebagai ahlinya. Mas Kiki. Pak Sugeng, silakan. Tapi saya sih malah bertanya ya, isu diskresi ya di dalam kematian Brigadir Yosua ini itu di mana gitu ya? Karena kalau kita bicara diskresi itu terkait dengan tugas dan kewenangan yang belum cukup diatur ya, belum cukup diatur di dalam satu regulasi sehingga dia harus mengambil satu kebijakan. Kalau dalam kasus Yosua nggak ada urusannya dengan diskresi. Ini adalah tindakan kejahatan ya. Bukan Pak, Anda tidak ngikuti omongan saya. Diskresi itu adalah kewenangan individual setiap polisi untuk mengambil tindakan. Tidak ada fungsi komando. Itu diskresi. Nah, ketika ini melekat pada Sambo yang posisinya adalah Kadipropam digunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Itu ketika masuk di dalam obstruction of justice ya. Ketika masuk di dalam obstruction of justice ketika dia memerintahkan ya
anggota-anggotanya melakukan satu tindakan yang menyimpang. Justru di sini, Nah kenapa dia memerintahkan? Karena dia menggunakan diskresinya itu. iya, gitu. kewenangannya untuk menghilangkan jejak dari kejahatan. Secara teori hukum Ya. pidana, Gitu loh ya. ini teori hukum pidana terlepas dari pro dan kontra ya. Seorang anak buah tetap tidak bisa lepas dari jerat hukum kalau dia melaksanakan perintah yang tidak layak. Artinya untuk Baradae Kalau cukup seorang, sulit kalau lolos dari 340? ya bukan. Seorang ajudan diperintahkan untuk membunuh kalau benar ya, tidak bisa mengatakan itu adalah perintah atasan karena yang alasan pemaaf menurut undang-undang adalah apabila itu adalah perintah yang layak. Setuju. Ya, Iya. Ya, Setuju itu dengan berarti Bang kita Hotman, bicara ya. pasal 48 tapi kita bicara 51 ayat 1. Tapi penjabarannya nantilah di persidangan karena kita harus tahu kan fakta-fakta persidangannya. Tapi yang perlu saya mau sampaikan bahwa di sini harus kita ingat bersama bahwa tidak hanya berbicara soal Sambo. Di sini ada namanya Richard Eliezer, Barada. Yang dimana masa depannya dia ini terancam hilang. Di mana pertanggungjawaban kita sebagai praktisi hukum, kemudian pengamat hukum, tidak hanya berbicara Oke, saja. saya mau tanya, kalau pada saat itu Baradae mengatakan, ya, dia disuruh, misalnya benar Sambo nyuruh dia membunuh. Kalau Baradae mengatakan, sorry Pak, saya mundur aja deh, saya keluar, gimana? Nah, apakah itu mungkin? Tadi yang disampaikan sama Pak Hotman. Apakah itu mungkin? Kalau Baradae mengatakan, maaf Pak, sama seperti si Ricky. Ricky itu menolak loh. Saya Tadi tidak sudah berani Pak. disampaikan sama Prof. Kiki. Nggak, sebentar loh, saya mau Ya. tanya. Pak, kan ini kan masalah kesempatan untuk memilih. Ricky mengatakan saya tidak berani. Saya mau tanya, apakah dimungkinkan pada saat itu Baradae mengatakan, maaf Pak, saya mundur aja jadi anggota kepolisian, saya nggak mau membunuh. Mungkin atau tidak? Dan Dalam kenapa dia tidak memilih itu? Tadi Abang sudah sampaikan dalam posisi marah, dalam posisi apa tadi situasi yang ini. Tadi Abang yang sendiri yang Tapi dia sampaikan. berhak untuk memilih kan? Tetapi dalam situasi itu kita tidak bisa menyampaikan seolah-olah dia bisa menolak. Makanya tadi Prof. Kiki sampaikan saya sepakat bahwa Bayangkara 2 ketika ketemu sama Jenderal Bintang 2 relasi apa ininya jauh banget. Yang ada di benak Baradae pada saat itu apa? Baradae itu cuma waktu terima perintah itu dia lakukan adalah dia berdoa. Karena dia sudah tahu, dia sudah tidak tahu dia harus mengadu ke siapa lagi. Berdoa dia cuma apa waktu saya tanya, kamu berdoa apa? Dia berdoa supaya ini jangan terjadi. Tapi ingat loh, Brigjen Hendra Kurniawan, levelnya cuma satu level, ya, dari FS, ya. Dan dia juga jatuh terjerembab di dalam satu perbuatan yang sebetulnya bisa dia nilai, dia ukur, dia bisa hindari. Kalau Nah, itu tetapi- dia itu FS tidak memerintah pada Hendra. Ini dua-duanya memang kolaborator dari awal kan gitu. Untuk obstruction of justice, Hendra, kemudian Arif Rahman, ya, kemudian Agus yang Nur lain Patria. Agus Nur Patria, itu tugas sehari-harinya itu harus mengamankan alat bukti, ya, kemudian mengambil keterangan sesuai fakta, tapi dia terobos. Karena memang FS ini punya kekuasaan yang besar, relasi kuasa tadi. Iya, jadi kalau di Baradae ini dia nggak bisa nolak Nah, karena kalau nggak punya Baradae- pilihan. Iya, Tadi kalau Sebentar, Mas saya tidak setuju kata tidak punya pilihan. Kalau dia memilih, oke Pak, saya tidak mau membunuh, saya mundur dari polisi, saya pulang kampung gimana? Nah, Itu coba. tadi kan ini kan harus kita nanti sampaikan nanti di persidangan, Makanya Bang. saya Kalau bilang- Abang bicara seperti itu seolah-olah bahwa pertanyaannya ini kenapa Baradae tidak bisa menolak? Tadi Prof. Kiki sudah menjawab, tingkatan paling bawah, Saya kemudian mau tanya Bang, pendidikannya. apakah hukum mengenal pengandaian? Menarik Apakah ini, Prof. hukum itu mengenal pengandaian? Andaikan begini, andaikan gitu. Saya tidak bicara pengandaian, saya bicara teori hukum. Nggak, Di itu dalam kan teori hukum disebutkan berandai-andai, bahwa yang harus dilaksanakan itu adalah perintah yang layak. Membunuh itu tidak layak. Jadi kalau saya jangankan berada supir saya yang mungkin hidupnya tergantung kepada saya. Kalau saya suruh membunuh, ya, dan dia katakan saya terpaksa membunuh gara-gara saya tidak makan, takut dipecat, tetap dia masuk penjara. Jadi tidak ada hukum di negeri ini, apalagi seorang polisi hanya gara-gara atasan suruh membunuh, ya, kecuali itu dalam rangka tugas untuk melawan seseorang atau apa yang dalam perang resmi. Tapi kalau seorang polisi disuruh membunuh oleh atasan, dia tahu itu salah, tidak ada di hukum kita
Pak Sugeng Saya ini pikir jagonya begini ini. Bang, ya, Tidak ada dalam teori. abang bicara soal pasal 48. Kalau saya kan fokus saya ini sesuai nanti kita lihat ya fakta-fakta persidangan yang akan muncul ya. Tetapi fokus yang kami sekarang yang kami kelihatan bahwa ada 51 ayat 1. Saya bacain Bang, Ya. barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Detailnya nanti kita Itu lihat. bukan perintah jabatan, Nah, Pak. Itu bukan nanti perintah membunuh itu bukan nanti- perintah jabatan. Nanti dalam rangka tugas kita detailkan di persidangan. Betul. Kita sabar Bang. Secara teori hukum pidana, perintah jabatan dalam rangka tugas resmi, iya. Memang itu alasan pemaaf. Benar nggak Pak Tapi Sugeng? ya, bukan perintah jabatan. Harus Jadi kita 51 bisa pahami. digunakan atau tidak Bapak-Bapak? Tidak bisa ya. Karena perintah jabatan itu berkaitan dengan kewenangan yang melekat pada seseorang karena diberikan kewenangan oleh regulasi atau undang-undang ya. Perintahnya apa? Kalau FS ini Kadifropam menyelidik, memeriksa dugaan pelanggaran. Kalau perintahnya dia harusnya kepada si Yosua katakan melakukan satu perbuatan pelecehan, maka perintah jabatan yang sesuai adalah tangkap, periksa. Oke. Gitu, Meskipun ya. dia paling junior, ternyata kalau untuk di TKP kejadiannya berbeda. Jangan- Bang Osman jangan- Kita jangan tahan dulu, Bang Osman. boleh, Kita Bang harus Osman? dijaga. Jangan ke Hanya di supir catatan aja. demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami.